wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Hitam Channel. Nah, untuk di video kali ini kita akan sharing mengenai motor Honda Vario Tekno yang LED ya. Nah, jadi ini untuk keluhannya itu waktu sedang dipakai itu tiba-tiba mati ya. Jadi si motor tiba-tiba mati. Nah, dengan keadaan bagian lampu speedonya nyala, kemudian pengapiannya juga ada ya. Nah, terus sama konsumennya itu dibawa ke bengkel kami ya. Nah, jadi ini saya akan coba cek satu persatu urutan jalur kabel-kabelnya ya. Nah, jadi kalau misalkan saat mati mendadak itu bisa bisa jadi dari busi atau sikring atau relay atau switch standar atau bagian full pump ya. Nah, sekarang kita coba cek jalur-jalurnya aja ya. Nah, untuk pertama kita coba cek bagian jalur injektor ya. Jadi ini ada setrum standby dan setrum dan sinyal dari ECM ya. Jadi untuk setrum standby ini warna kabelnya itu hitam strip putih, kemudian sinyal dari ECM-nya itu pink strip biru ya. Nah, kita coba Oke, ini kita coba ceknya pakai ampermeter ya. Nah, ini untuk selektornya itu di 50 volt. Nah, kemudian kita coba cek jalur hitam strip putih, kita ini tempelkan, kemudian yang hitamnya kemasang, kemudian kita kontakkan. Ini ada, baru kita matikan, terus kita kontakkan kembali. Nah, ini ada ya. Nah, kemudian kita coba cek jalur pink strip biru ya. Nah, ini tempelkan, kemudian kontakkan kembali. Itu sinyal dari ECU-nya juga ada ya. Jadi bukan dari sistem injektor atau bukan dari kabel-kabel injektor. Nah, kemudian ini kan suara si full pump-nya tidak mendengung ya, atau tidak nyala. Nah, ini. Nah, sebelum kita bongkar, kita coba cek jalurnya dulu ya. Nah, jadi untuk jalurnya ini hitam strip putihnya itu strum standby, kemudian untuk warna coklat strip kuning ya. Jadi coklat strip kuning itu sinyal negatif dari ECU ya. Nah, kita coba biasa pakai apa. Nah, ini pakai jarum pentul seperti ini. Jadi ini yang hitam itu ini ke bagian strum, kemudian yang hijau itu ke bagian kabel input negatif dari ECU ya. Nah, ini udah kemasa biasa, kemudian kita coba jalur setrumnya, kontaknya. Ini ada permanen, kita kontakkan kembali, itu ada ya. Nah, kemudian kita coba jalur bagian input negatif dari ECU ya. Nah, ini ke bagian setrum atau tempelkan ke dia. Ini ke bagian setrum, kemudian yang negatifnya itu ke bagian murag. Nah, kemudian yang negatifnya itu ke bagian coklat strip kuning. Taruh mana? Ya, tuh nih.
ini kontakan. Nah, itu ya, stop. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini untuk jalur bagian injektor, kemudian jalur kabel-kabel full pump itu normal ya. Nah, nanti kita coba cek bagian rotaknya ya, rotak atau bisa disebut full pump. Nah, kita buka si full pumpnya. Nah, nanti kita akan coba cek full pumpnya manual ya. Jadi kan itu dari full pump itu ada plus dan negatif ya. Kita coba cek manual, disambungin ke aki langsung. Nah, ini kita lepaskan bagian full pumpnya. Nah, kita lepaskan bagian saringan full pumpnya. Nah, kalau misalkan sebelum membongkar bagian full pump ini harus diperhatikan ya. Nah, jadi ini ada 4 kabel, yang 2 ini jalur ke ampere bensin ya atau pelampung. Nah, ini warnanya itu merah tua kemudian hitam. Nah, itu bagian bagian pelampungnya. Nah, kemudian bagian rotaknya itu ini ada merah, bagian setrum rotaknya atau full pump, kemudian ini bagian hitamnya itu massa ya. Kita coba bongkar. Oke, kita skip aja ya. Karena kan ini pembongkaran full pump itu lumayan ya. Jadi susah-susah gampang. Ini penguncinya sudah lepas semua, kemudian kita buka. Ini full pumpnya. Nah, kemudian kita sediakan aki ya, aki bekas yang masih bagus. Nah, kita coba cara manual ya. Nah, jadi ini bagian merah ke plus aki, kemudian hitam ke negatif aki. Kita coba cara manual seperti ini. Nah, ini tidak nyala ya. Nah, kita coba pakai rotak yang baru ya, yang masih bagus. Nah, ini baru. Nah, untuk yang ori itu tidak menjual rotak ori ya. Jadi ini rotaknya itu KW ya atau lokal. Nah, jadi kalau ori itu satu set sama full pump ya. Nah, kita coba pakai rotak yang ori ya. Yang masih normal atau yang bagus. Kita langsung pasangkan rotak yang barunya ya. Nah, ini ada petunjuk ya. Nah, jadi yang merah bagian plus, kemudian yang hitam bagian massa. Kita pasangkan ke cover full pumpnya ya. Nah, ini jangan lupa orinya dipasang. Jadi o-ring ini untuk menahan agar tekanan bensinnya itu tidak bocor ya. Kalau misalkan ini bocor, itu biasanya si motornya itu susah hidup ya, atau bisa jadi bakalan gak hidup.
Oke, nah ini setelah terpasang, kemudian kita pasangkan ke bagian tangkinya ya. Nah, jadi ini untuk pemasangan bagian full pumpnya itu lumayan ya, jadi gampang-gampang susah. Kalau misalkan pemasangan full pump tidak ngepas, itu bisa jadi si bensinnya itu akan bocor ya. Oke, nah ini setelah si bagian letaknya diganti ya. Nah, ini untuk rotak bekasnya. Nah, jadi ini kesimpulannya itu bagian rotaknya sudah jelek ya, atau bisa jadi ini kadang-kadang nyala, kadang-kadang enggak ya. Nah, jadi ini si rotak kena itu gara-gara biasanya si bensinnya itu misalkan sampai habis gitu, jadi mogok gara-gara bensin habis, kemudian jarang kuras tangki ya. Nah, atau bisa jadi faktor usia ya, atau ya faktor pemakaian motornya ya. Oke, nah mungkin seperti itu untuk mengatasi bagian motor injeksi yang mati mendadak ya. Nah, ini bisa terjadi pada motor injeksi motor Honda ya, atau bisa jadi Yamaha juga, Yamaha terus Suzuki juga bisa ya. Oke, mungkin untuk sharingnya cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.